Di sekitar kita, tumbuhan tumbuh dan berkembang setiap hari. Ada yang semakin tinggi, ada yang mulai berbunga, dan ada pula yang menghasilkan buah. Semua proses ini terlihat sederhana, namun sebenarnya diatur oleh sistem biologis yang sangat kompleks di dalam tubuh tumbuhan. Perhatikan tanaman ini. Batangnya tidak tumbuh lurus ke atas, melainkan condong ke arah datangnya cahaya. Bagaimana tumbuhan mengetahui arah cahaya? Dan bagaimana ia bisa mengatur bentuk pertumbuhannya sendiri? Untuk memahami jawabannya, kita perlu masuk lebih dalam ke tubuh tumbuhan, ke dunia yang tidak dapat kita lihat dengan mata telanjang. Disinilah proses biologis penting terjadi. Di dalam tumbuhan, terdapat senyawa kimia khusus yang disebut hormon tumbuhan atau fitohormon. Hormon ini diproduksi di bagian tertentu tumbuhan, kemudian dikirim ke bagian lain untuk mengatur pertumbuhan, perkembangan, dan respons terhadap lingkungan. Hormon tumbuhan tidak bekerja sendirian, mereka bekerja sebagai satu tim, dengan peran yang berbeda-beda, namun saling melengkapi. Auksin berperan penting dalam pemanjangan sel dan pengaturan arah pertumbuhan. Saat cahaya datang dari satu arah, auksin berpindah ke sisi batang yang tidak terkena cahaya. Sel-sel di sisi tersebut memanjang lebih cepat, sehingga batang membengkok ke arah cahaya. Sitokinin berperan dalam pembelahan sel dan menunda penuaan daun. Hormon ini banyak diproduksi di akar dan dikirim ke bagian atas tumbuhan. Dengan bantuan sitokinin, tumbuhan dapat menumbuhkan jaringan baru dan mempertahankan daun agar tetap hijau lebih lama. Giberelin berperan dalam pemanjangan batang, perkecambahan biji, dan pembungaan. Hormon ini membantu tumbuhan tumbuh lebih tinggi serta mempersiapkan diri untuk memasuki fase reproduksi. Etilen merupakan hormon unik karena berbentuk gas. Hormon ini berperan dalam pematangan buah dan proses penuaan jarinan. Ketika etilen dilepaskan, buah akan mengalami perubahan warna, tekstur, dan rasa. Berbeda dengan hormon lainnya, asam absisat berperan menghambat pertumbuhan. Hormon ini membantu tumbuhan bertahan dalam kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan seperti kekurangan air dengan cara menutup stomata dan mengurangi aktivitas pertumbuhan. Pertumbuhan tumbuhan yang normal terjadi karena keseimbangan kerja antar hormon. Jika satu hormon bekerja terlalu dominan, proses pertumbuhan dan perkembangan dapat terganggu. Setiap pertumbuhan batang, pembentukan daun, dan pematangan buah merupakan hasil kerjasama hormon di dalam tumbuhan. Dengan memahami cara kerja hormon tumbuhan, kita dapat melihat bahwa kehidupan tumbuhan diatur oleh mekanisme biologis yang teratur dan menakjubkan, yaitu peran pahlawan-pahlawan hormon tumbuhan.